Halo Sobat Manhwa, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan kembali melanjutkan alur cerita seru dari Manhwa Evolusi Sang Juara Part 11, yang mengisahkan tentang perjalanan Mr. Perfect, seorang petarung legendaris yang harus mengakhiri karirnya karena sebuah penyakit. Namun kisahnya belum berakhir. Setelah pensiun dia terlahir kembali sebagai Yeon Hitae di dunia Murim, dengan semangat baru dan teknik modern dari kehidupan lamanya. Yeon Hitae melanjutkan perjuangannya untuk meraih kejayaan dan menghadapi berbagai tantangan. Nah, bagi kalian yang belum menonton part sebelumnya, silahkan cek playlist yang telah Mimin buat. Kalau sudah, langsung saja kita lanjut ke part 11. Di part sebelumnya, setelah Yeon pulih dari cedera, tanpa merasa bersalah sama sekali, maniak bertarung The Sword Emperor kembali menantangnya bertarung. Yeon yang pada dasarnya juga sama gilanya dengan The Sword Emperor, tanpa ragu sedikit pun langsung menerima tawaran duel tersebut. Saat ini, mereka telah berada di atas arena dan bersiap melanjutkan pertarungan kedua mereka. Namun sebelum itu, Yeon mengungkapkan betapa senangnya ia karena The Sword Emperor mau bertarung lagi dengannya yang hanya merupakan seorang bocah kemarin sore. Yeon juga menanyakan bagaimana mereka akan menentukan pertandingan kali ini. Sambil mengayunkan pedangnya, The Sword Emperor mengatakan bahwa Yeon hanya perlu menyerangnya sebanyak yang Yeon inginkan dan ia hanya akan bertahan. Dengan sedikit tegas The Sword Emperor menegaskan bahwa ia tidak akan mengingkari janjinya lagi seperti pada pertandingan terakhir mereka. Mendengar hal tersebut, Yeon menatap tajam ke arah The Sword Emperor dan bergumam bahwa pertarungan sebelumnya lebih merupakan taruhan daripada pembelajaran, namun kali ini ia sangat yakin The Sword Emperor akan memberinya pelajaran yang sesungguhnya. Seketika tubuh Yeon dilapisi oleh aura ki biru yang kuat dan ia siap dalam posisi bertarung. Yeon menegaskan kepada dirinya sendiri bahwa ia harus mengerahkan seluruh kemampuannya mulai detik ini, karena pastinya The Sword Emperor akan semakin mengerikan daripada sebelumnya. Seketika, Yeon melesat dengan kecepatan yang sangat luar biasa, siap melancarkan serangan pertama kepada The Sword Emperor. Dengan mudahnya, The Sword Emperor memblokir serangan tersebut hanya menggunakan tangannya. Tak berhenti sampai di situ, dengan jeda singkat Yeon langsung mengumpulkan energi ki-nya pada tinju kanannya. Setelah itu dengan sekuat tenaga, Yeon melancarkan serangan yang sangat kuat, namun sekali lagi, The Sword Emperor mampu menahannya menggunakan pedangnya tanpa kesulitan sama sekali. Yeon terus-menerus melancarkan pukulan bertubi-tubi dengan sangat cepat dari berbagai arah, namun The Sword Emperor mampu memblokir semua serangan yang datang padanya dengan keahlian pedangnya yang sangat terampil. Yeon lalu menguatkan kakinya di tanah dan mengambil posisi siap menendang. Seketika tendangan keras dan mematikan dilayangkan Yeon dengan sangat cepat. The Sword Emperor juga dengan cepat mundur dan menundukkan kepalanya dan kembali berhasil menghindari serangan tersebut. Tak menyerah, Yeon memutar tubuhnya dan kembali melancarkan tendangan yang dilapisi aura ki. Namun dengan santai, The Sword Emperor kembali menahan serangan tersebut bahkan hanya menggunakan satu tangan. Ia tertawa kagum dan menegaskan bahwa tendangan Yeon semakin kuat dan cepat. Sementara itu Yeon merasa tidak senang mendengar hal tersebut, karena menurutnya semua itu tidak ada gunanya jika ia tidak bisa mendaratkan satu pun serangan. Dengan cepat Yeon melompat ke belakang dan kembali menjaga jarak untuk mengatur strategi menyerang. Hanya dalam pertarungan singkat itu, Yeon sudah merasa cukup kelelahan akibat terlalu banyak mengeluarkan aura ki-nya. Ia bergumam mengatakan bahwa hanya mengandalkan tendangan sepertinya tidak akan berhasil bagi seorang sebesar The Sword Emperor. Dengan sangat cepat Yeon kembali menyerang. Pergerakannya kali ini benar-benar sangat cepat dibandingkan sebelumnya, di mana hanya dalam sekejap ia langsung berada di hadapan The Sword Emperor dan berusaha membantingnya dengan mencengkram tubuhnya. Namun meskipun Yeon telah mengeluarkan seluruh kekuatannya, tubuh The Sword Emperor sama sekali tidak bergerak sedikit pun. Yeon benar-benar merasa kesal dan terus mengumpat. Ia merasa seperti sedang mencoba mendorong sebuah gunung yang sangat besar, yang membuatnya merasa sangat frustasi. Seketika, Yeon langsung tersungkur ke tanah ketika The Sword Emperor berpindah tempat. The Sword Emperor mengatakan kepada Yeon bahwa sepertinya ini sudah cukup. Dengan sedikit tertawa ia mengungkapkan bahwa sekarang ia mengerti mengapa seni bela diri Yeon dianggap aneh oleh kebanyakan orang. The Sword Emperor menyatakan bahwa meskipun seni bela diri Yeon tampak sederhana, namun sebenarnya sangat praktis dalam pertarungan dan memiliki pergerakan yang cukup mematikan. Sementara Yeon yang mendengar hal tersebut hanya memasang ekspresi konyol dan bertanya-tanya apanya yang praktis. Ia bahkan tak bisa menyentuh The Sword Emperor sedikit pun. Namun,
Raut wajah Yeon berubah ketika The Sword Emperor menegaskan bahwa tampaknya Yeon terlalu terjebak dengan seni bela diri anehnya. The Sword Emperor mengungkapkan bahwa itulah yang ia rasakan dari pertarungan tadi. Ia mengatakan bahwa sepertinya Yeon telah banyak meneliti dan melatih gerakan yang ia tunjukkan sebelumnya, yang ditujukan untuk menjatuhkan lawannya secara efektif. Sambil mengeluarkan energi ki yang kuat, The Sword Emperor mengatakan bahwa teknik bela diri Yeon memang luar biasa dan kebanyakan seniman bela diri pasti tidak bisa mengatasinya. Namun dengan tegas, The Sword Emperor menegaskan bahwa teknik tersebut tidak akan berhasil pada master bela diri yang berada di level yang sama seperti dirinya. Seketika The Sword Emperor mengayunkan pedangnya, memotong udara di sekitar dan memberikan tekanan yang kuat. Ia mengarahkan pedangnya kepada Yeon dan dengan lantang menanyakan apakah Yeon sudah siap untuk mendapatkan pelajaran dan membuang gerakan-gerakan anehnya. Namun, Yeon hanya berdiri mematung dengan penuh keraguan. Ia bergumam tentang bagaimana ia bisa meninggalkan semua teknik modern yang pernah ia pelajari dan menjadikannya juara yang tak terkalahkan di kehidupan sebelumnya. Dengan perasaan campur aduk, Yeon mengatakan kepada The Sword Emperor bahwa ia belum yakin apakah ini adalah keputusan yang benar. Mendengar keputusan Yeon, The Sword Emperor langsung berjalan pergi memberi nasihat bahwa jika Yeon berani meninggalkan obsesinya dalam seni bela diri, maka Yeon akan mampu mengatasi hambatan puncak tertinggi yang saat ini ia hadapi. Mendengar hal tersebut, Yeon cukup terkejut dan menanyakan apakah The Sword Emperor sejak awal telah mengetahui bahwa ia terhambat untuk naik ke puncak seniman bela diri yang lebih tinggi lagi. The Sword Emperor hanya tertawa kecil dan mengatakan bahwa tentu saja ia tahu. Ia menegaskan bahwa ketika Yeon mencapai levelnya, Yeon pasti akan langsung mengerti dan menyadarinya. Dari bawah arena, Yeonhwa mendengar semuanya dan menanyakan apa maksud Sword Emperor menyebut adiknya sebagai puncak tertinggi yang belum lengkap. The Sword Emperor menjelaskan dengan lebih mudah bahwa Yeon sebenarnya telah mencapai tingkatan yang seharusnya tidak dapat ia capai di usianya yang sekarang, namun saat ini ia terhalang untuk mencapai tingkatan yang lebih tinggi lagi. Meski begitu, sambil tertawa Sword Emperor mengatakan bahwa Yeon benar-benar adalah sebuah berlian yang sangat berharga. Setelah kepergian The Sword Emperor, terjadi perdebatan panjang antara Yeon dan Yeonhwa, di mana Yeonhwa sangat kesal karena Yeon sama sekali tidak pernah menceritakan tentang dirinya kepada Yeonhwa. Di malam hari, Yeon berbaring merasa sangat lelah karena seharian itu Yeonhwa terus mengomelinya. Yeon tidak menyangka kakaknya akan memarahinya seperti itu hanya karena ia tidak pernah menceritakan tentang dirinya. Selain itu, Yeon kembali memikirkan perkataan The Sword Emperor yang memintanya untuk membuang semua teknik yang ia pelajari hingga sekarang. Katanya saat seseorang mempelajari teknik dan mencapai tingkat tertentu, mereka harus membuang semua tekniknya untuk naik ke level berikutnya, level di mana tidak ada gerakan. Yeon mengepalkan tinjunya dan bertanya-tanya apakah dengan mengorbankan semua tekniknya selama ini, ia baru bisa mencapai level yang lebih tinggi. Ia kemudian bangkit dan mencoba melupakan semuanya, karena hal itu hanya akan membuatnya sakit kepala. Ia mengatakan kepada dirinya sendiri bahwa ia akan memikirkannya nanti saja, karena sekarang ia sudah tahu arah mana yang harus ia tuju. Beberapa hari kemudian, berita tentang kemenangan Yeon melawan The Sword Emperor akhirnya tersebar luas. Kapten pasukan surgawi klan Nangong bernama Kwon merasa sangat tidak terima dengan berita tersebut. Menurutnya teknik aneh yang digunakan Yeon bukanlah sebuah bela diri. Kwon bergumam memanggil Yeon dengan sebutan bocah bodoh dan sangat ingin mengajarinya secara langsung bagaimana ilmu bela diri yang sebenarnya. Kwon sama sekali tidak menyangka bahwa Yeon akan datang sendiri mencarinya. Saat ini, Yeon tepat berada di hadapan Kwon sedang berbincang dengan Nangong Ki, yang juga merupakan kapten pasukan bela diri surgawi klan Nangong. Yeon dan Nangong Ki terlihat sangat akrab meskipun ini baru pertemuan pertama mereka. Hal ini membuat Kwon merasa risih karena sejak awal ia memang tidak menyukai Yeon. Di situ Nangong Ki memuji kemampuan Yeon dan mengungkapkan bahwa ia sangat menikmati pertarungan Yeon melawan The Sword Emperor. Ia lantas menanyakan dari mana Yeon mempelajari gerakan unik tersebut. Dengan sedikit tersipu, Yeon menjawab bahwa ia mempelajarinya dari seorang master bela diri yang ia temui secara kebetulan ketika masih sangat muda. Kwon yang sudah sangat risih, akhirnya meluapkannya dengan memukul meja sambil mengatakan dengan lantang bahwa bagaimana bisa teknik aneh yang digunakan Yeon disebut sebagai seni bela diri. Nangong Ki mencoba menghentikan Kwon yang membuat keributan, meminta agar Kwon diam saja karena ia pasti dalam kondisi yang sangat mabuk. Namun, Kwon malah semakin menjadi
Secara terang-terangan ia menghina seni bela diri Yeon di hadapan Yeon secara langsung. Dengan tegas, Kwon mengatakan bahwa bagaimana mungkin seni bela diri absurd seperti itu ada di dunia ini. Ia menegaskan bahwa kemenangan Yeon dengan teknik bodohnya itu hanya karena The Sword Emperor sengaja mengalah. Mendengar hal tersebut, Nangong Ki mulai merasa kesal dan menyuruh Kwon agar lebih baik diam saja karena Yeon tepat berada di hadapan mereka. Menurut Nangong Ki, tindakan Kwon saat ini sangat tidak sopan. Sambil menundukkan kepalanya, Yeon malah mengatakan bahwa apa yang dikatakan Kwon semuanya adalah kebenaran. Yeon mengungkapkan bahwa ia memang merasa betapa banyaknya kekurangan dalam seni bela dirinya. Jika ia tidak bertarung tanpa menggunakan trik pengecut, maka ia sangat yakin tidak ada satupun serangannya yang akan berhasil. Mendengar hal tersebut, Kwon menatap Yeon dengan tatapan yang sedikit merendahkan dan bergumam bahwa akhirnya bocah ini sadar juga. Yeon seketika bangkit dari tempat duduknya dan dengan lantang mengatakan bahwa ia sangat membutuhkan bantuan mereka berdua untuk bertarung dengannya agar kemampuannya semakin meningkat. Yeon mengungkapkan alasan ia menantang mereka bertarung karena mereka adalah master bela diri luar biasa yang termasuk dalam 100 master bela diri terbaik di Murim. Tanpa ragu, Kwon dengan lantang mengatakan bahwa ia menerima tawaran sparring Yeon. Kwon juga menambahkan bahwa jika Yeon menyadari kekurangannya sendiri dan berniat memperbaikinya, maka tidak ada alasan bagi dirinya untuk menolak membantu Yeon. Begitu juga dengan Nangong Ki, yang dengan senang hati menerima tawaran Yeon. Ia mengatakan bahwa ia sangat tidak sabar ingin menghadapi secara langsung teknik bela diri Yeon yang unik tersebut. Hari itu, kita tidak diperlihatkan pertarungan mereka, namun dikatakan bahwa mereka berdua sangat menyesal telah menerima ajakan bertarung Yeon. 2 bulan berlalu setelah itu, terlihat semua orang berkumpul untuk melihat kepergian Yeon setelah cukup lama berada di klan Nangong. Yeon mengucapkan banyak terima kasih karena telah dirawat dengan baik selama berada di sana. Dengan senyuman ramah, The Sword Emperor mengatakan bahwa sebaiknya Yeon tidak perlu bersikap begitu ramah dan menganggap saja tempat ini sebagai rumah Yeon. Dengan wajah babak belur, orang-orang di belakang The Sword Emperor dengan sedikit canggung, mengucapkan terima kasih kepada Yeon karena telah mengajari mereka banyak hal. Mendengar hal tersebut Yeon merasa tidak enak, ia langsung pamit, mengatakan bahwa ia sangat senang bertemu mereka semua dan sangat menantikan pertemuan mereka selanjutnya. Sebelum Yeon benar-benar pergi, Yeonhwa dan Wang muncul untuk mengucapkan salam perpisahan, meminta Yeon agar menjaga dirinya sebaik mungkin, dan begitulah Yeon meninggalkan klan Nangong dengan senyum bahagia di wajahnya. Selepas kepergian Yeon, semua prajurit merasa sangat senang dan bahagia. Saking bahagianya mereka bahkan menangis. Mereka bersorak mengatakan bahwa ini adalah akhir dari penderitaan mereka selama ini dan akhirnya mereka bisa tidur nyenyak setelah sekian lama. Mereka yang menangis mengungkapkan bahwa mereka selama ini telah dihajar setiap hari oleh Yeon, dan akhirnya mereka bisa hidup tenang lagi. Mereka saling mencurahkan perasaan mereka, menyebut Yeon sebagai monster yang selalu menghajar mereka tanpa memberikan keringanan sama sekali. Sementara itu terlihat juga Kwon di belakang The Sword Emperor yang juga babak belur dan penuh kekesalan yang mendalam. Ia mengatakan kepada The Sword Emperor bahwa ia sangat menyesal telah menerima tawaran bertarung bocah sialan itu. Kwon mengungkapkan bahwa meskipun ia telah kalah berkali-kali, namun Yeon terus-menerus menantangnya bertarung yang benar-benar membuatnya merasa frustasi karena ia tidak bisa menolak ajakan tersebut. Begitu juga dengan Yeonhwa. Ia merasa sangat frustasi dan bertanya-tanya bagaimana ia akan menghadapi semua orang ini karena ia adalah kakak dari Yeon. Namun di satu sisi, Yeonhwa merasa sangat bangga karena sampai sekarang Yeon masih mencintai dan terus bekerja keras untuk meningkatkan kemampuan seni bela dirinya. Yeonhwa mengungkapkan bahwa ia sangat bangga bisa menjadi saudari perempuan Yeon. Terlihat di suatu tempat terjadi sebuah kebakaran hebat di pemukiman warga, terdengar suara orang-orang yang terus berteriak meminta tolong. Salah satu warga desa terlihat sangat ketakutan dan memohon agar dilepaskan. Namun seketika ia langsung ditebas tanpa belas kasihan sama sekali oleh seorang pria yang menunggangi kuda. Pria itu bahkan tersenyum kegirangan dan mengatakan kalau ini sangat menyenangkan. Ia menoleh melihat rumah warga yang hangus terbakar dan mengatakan kalau pemandangan ini sangat luar biasa melihat warga desa memohon untuk membiarkan mereka pergi. Diketahui kalau mereka adalah kelompok para bandit gunung dan orang ini adalah ketua mereka bernama Josu. Ia berdiri dengan tatapan yang sangat menyeramkan memandang rendah seorang bocah yang tepat tersungkur di hadapannya. Ia mengatakan kepada bocah yang terlihat sangat ketakutan itu kalau hanya dialah satu-satunya orang yang tersisa di desa ini.
Tanpa belas kasihan sama sekali Josu langsung bersiap mengayunkan pedangnya sambil mengatakan kalau ia akan segera mengirim bocah tersebut bertemu dengan keluarganya. Dengan penuh kegirangan dan tawa yang begitu bahagia ia langsung mengayunkan pedangnya ke arah leher bocah tersebut, di mana bocah itu sama sekali tak berdaya, ia hanya bisa pasrah melihat sebuah pedang tepat melayang ke arahnya. Namun tiba-tiba seseorang muncul dan langsung menahan pedang tersebut hanya menggunakan lengannya. Seketika Josu melirik dengan penuh kekesalan dan bertanya-tanya orang macam apa yang telah berani mengacaukan aksinya. Ternyata itu adalah seorang biksu dan dengan santainya meminta bocah itu untuk segera pergi karena saat ini ia telah aman. Seolah-olah Josu bukanlah ancaman yang berarti baginya, sementara bocah itu ia hanya terdiam mematung dan sama sekali tak menyangka jika ada seseorang yang akan datang menyelamatkannya. Sementara Josu ia merasa panik dan bertanya-tanya sejak kapan biksu ini berada di depannya tanpa ia sadari sama sekali. Yang membuat Josu lebih panik lagi karena biksu itu terlihat sangat santai bahkan bisa menangkis pedangnya tanpa melihatnya sama sekali. Dalam hal ini Josu sangat yakin kalau biksu tersebut jauh lebih kuat darinya. Sementara kroconya yang lain dengan penuh kekesalan berteriak menyebut biksu itu sudah gila, karena beraninya dia mengganggu pertunjukan bos mereka. Mereka bahkan mengumpat dan dengan penuh kekesalan mengatakan akan membunuh biksu itu dengan sangat menyakitkan. Sementara Josu yang mendengar ocehan kroconya menjadi semakin panik, ia bergumam menyebut kroconya bocah tolol yang tak bisa mengerti kalau lawan mereka saat ini benar-benar sangat kuat. Dengan santainya biksu itu langsung menghempaskan pedang milik Josu sambil bertanya kepada bocah yang ada di hadapannya apakah masih ada orang yang selamat di desa ini. Ia lalu mengulurkan tangannya dan meminta bocah tersebut untuk ikut saja dengannya jika dia tak punya tempat lagi untuk dituju. Bocah itu akhirnya berbicara untuk pertama kalinya dan mengatakan kalau ia akan ikut. Seketika biksu itu langsung melempar topinya dan dengan tatapan yang serius mengatakan kalau ia akan membereskan sedikit kotoran sebelum mereka pergi. Di malam itu biksu tersebut membantai semua para bandit tanpa memberikan mereka ampun sama sekali. 3 musim sudah berlalu sejak Yeon meninggalkan klan Nangong, dan tempat ini adalah Gunung Sonsan di Henan. Ini juga merupakan tempat kuil Shaolin yang terkenal. Di dalam kuil terlihat banyak sekali murid yang sedang berlatih dengan penuh antusias. Dari sebuah jendela seseorang memperhatikan mereka semua yang sepertinya dia adalah master dari tempat ini. Tak lama ia menoleh ketika seorang murid memanggilnya dan ternyata orang itu adalah biksu sebelumnya yang membantai semua para bandit. Pria ini bernama Wonho. Ia datang atas perintah biksu tersebut. Biksu tersebut menanyakan apakah Wonho pernah mendengar tentang seorang pengembara petarung fanatik. Wonho menjawabnya kalau ia pernah mendengar orang itu adalah seorang pria eksentrik tak dikenal yang berkeliling secara sembrono untuk mengalahkan 100 master bela diri terbaik di Murim, dan saat ini sepertinya dia sedang mencari lawan bertarung selanjutnya. Dengan sedikit gugup Wonho menjelaskan kalau sepertinya rumor itu semuanya adalah palsu. Selain itu ada juga rumor mengatakan bahwa pria itu berhasil mengalahkan peringkat nomor 53 Hyok Liwon yang dijuluki pedang kilat yang menjulang tinggi. Wonho menjelaskan kalau ini semua pasti hanyalah omong kosong belaka karena secara logis tidak mungkin ada seseorang yang tiba-tiba muncul dan mengalahkan banyak orang hebat sekaligus. Seketika biksu itu langsung memberikan sebuah kertas kepada Wonho yang merupakan stempel asli milik keluarga kekaisaran. Ia mengungkapkan kalau rumor tentang pria itu semuanya benar karena keluarga kaisar sendiri yang mengatakannya. Seketika Wonho terkejut dan sama sekali tak menyangka kalau rumor tersebut benar-benar nyata. Sambil tertawa biksu itu mengatakan kalau poin penting dari pria fanatik bertarung tersebut bukanlah seberapa banyak master bela diri yang sudah ia kalahkan. Namun usianya lah yang begitu sangat muda bahkan seumuran dengan Wonho. Mengetahui hal tersebut Wonho semakin terkejut, ia mengatakan kalau ini sama sekali tidak masuk akal. Sambil tertawa biksu itu mengatakan mengapa Wonho berpikir kalau ini tidak masuk akal padahal Wonho tahu sendiri kalau dunia ini adalah tempat yang sangat luas dan penuh misteri, dan pastinya ada banyak orang yang begitu berbakat di luar sana. Sesuai dengan isi surat keluarga kaisar tersebut Wonho mengatakan kalau tertulis pria fanatik itu akan datang ke kuil ini pada besok hari. Biksu itu mengatakan kalau nampaknya pria itu telah menerima undangan untuk sparring di tempat ini. Mendengar hal tersebut Wonho menanyakan siapa yang akan dilawan pria tersebut di tempat ini. Sambil tersenyum biksu itu mengatakan kalau Wonho tak perlu merasa khawatir karena ini hanyalah sebuah pertarungan biasa.
Sambil berjalan pergi biksu itu mengatakan kepada Wonho kalau pria itu telah meminta izin kepadanya untuk tinggal di kuil ini selama beberapa waktu untuk bertarung dengan berbagai macam master bela diri yang ada di sini, oleh sebab itu ia meminta Wonho agar menjaga pria itu selama dia berada di sini. Dengan tatapan penuh misteri dan penuh penasaran Wonho mengatakan kalau ia akan melakukannya sesuai perintah. Keesokan harinya terlihat dua murid Shaolin sedang berjaga. Salah satu dari mereka merasa sangat mengantuk karena mereka hanya berdiri sepanjang waktu tanpa melakukan apapun. Ia meminta kepada rekannya agar mereka pergi saja karena tidak mungkin ada seseorang yang tiba-tiba datang menyerang tempat ini, karena selama ini semuanya sangat aman dan juga sangat jarang orang yang datang berkunjung ke tempat ini. Sementara rekannya ia merasa sangat murka dan memarahinya kalau pola pikir seperti itu dapat menghancurkan kedamaian mereka. Namun seketika mereka langsung bersiap ketika melihat seorang misterius berjalan ke arah mereka sambil mengeluarkan aura kekuatan yang sangat kuat. Ternyata itu adalah Yeon, pria fanatik bertarung yang dikabarkan akan datang berkunjung hari ini. Kedua murid tersebut menjadi panik dan bergumam mengatakan kalau orang ini bukanlah orang biasa karena kekuatan ki-nya sangat luar biasa. Nah, mungkin sekian dulu pembahasan dari cerita kali ini. Jangan lewatkan kelanjutan dari perjalanan epik ini. Perjalanan Yeon Hitae sebagai reinkarnasi Kang Sang-hyuk baru saja dimulai, dan petualangan serunya baru akan mencapai puncaknya. Dengan setiap pertarungan dan rahasia yang terungkap, cerita selanjutnya akan membawa kita pada aksi yang mendebarkan dan kejutan tak terduga. Jangan lewatkan kesempatan untuk mengikuti setiap momen yang menegangkan. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik selanjutnya.